Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak berharap pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan yang sehat semua. Sebelum bapak menyampaikan materi yang akan lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu, bapak sedikit memberi masukan kalian, menghimbau kalian untuk menjaga kesehatan, di mana pada akhir-akhir ini kita ditimpa musibah, yaitu datangnya sebuah virus yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Dimana bapak berharap untuk kalian semuanya untuk tidak keluar rumah, untuk tidak berkumpul-kumpul dengan teman-teman, dan selalu memakai masker jika keluar, dan selalu membersihkan lingkungan rumah ataupun dimanapun kalian berada, mencuci tangan untuk menjaga kebersihan kita. Oke anak-anak bapak sekalian semuanya, materi kita selanjutnya adalah mengenai puisi. Sedikit bapak menjelaskan, pengertian puisi itu adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dari perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan serta juga penuh dengan makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentralisasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, pengertian puisi ini banyak juga menurut para ahli. Bapak ambil aja salah satu dari Sumarji. Menurut Sumarji, karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang khas atau kias. Bisa dikatakan kias itu imajinatif. Puisi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu puisi lama, yang terikat oleh aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama itu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan itu seperti rima. Selanjutnya banyak suku kata di tiap baris, dan yang terakhir itu adalah irama. Ciri-ciri puisi lama ini tidak diketahui nama pengarangnya. Itu hebatnya, disembunyikan dari sebuah nama pengarang. Yang kedua itu penyampaian yang bersifat dari mulut ke mulut. Selanjutnya sangat terikat dan akan aturan-aturan. Itu puisi lama, ciri-cirinya. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan atau bentuk-bentuk, tepatnya bebas daripada puisi lama. Ciri-ciri puisi baru yang pertama itu mempunyai bentuk yang rapi, persajakan akhir yang teratur, dan memakai pola sajak, pantun, dan syair walaupun dengan pola yang lain. Nah, anak-anak semuanya, jenis-jenis puisi. Adapun jenis-jenis puisi itu, yang pertama puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua, puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam berbagai macam, yakni elegi, ode, dan serenade. Elegi, puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Sedangkan serenada merupakan sajak percintaan yang dinyanyikan. Selanjutnya yaitu ode, puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang. Lanjutnya, puisi deskriptif. Dalam puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan
kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, ataupun suasana yang dipandang. Ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Oke. Adapun satire ialah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan. Selanjutnya, puisi kritik sosial ialah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan ataupun terhadap diri seseorang. Unsur dalam puisi yang pertama itu adalah unsur intrinsik. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dalam cara mempertimbangkan makna. Makna itu perlu untuk mempertimbangkan dalam membuat puisi. Selanjutnya, daya bayang atau imaji. Yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas, bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu, menimbulkan efek nuansa tertentu. Struktur puisi dalam puisi. Yang pertama, struktur batin, yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu seperti tema. Yang kedua itu rasa atau feeling. Ketiga, nada. Dan keempat, tujuan membuat puisi. Struktur fisiknya, yang pertama ada perwajahan puisi, bisa disebut tipografi. Yang kedua, diksi. Ketiga, imaji. Dan keempat, kata konkret. Selanjutnya, gaya bahasa. Rima atau irama itu yang keenam. Beberapa rima, yakni yang pertama itu adalah oriometode, yakni tiruan terhadap suatu bunyi. Yang kedua, bentuk intem pola bunyi, yakni aliterasi, asonasi, persamaan akhir, persamaan awal sajak berselang ataupun sajak berpengaruh, dan lain-lain. Nah, sampai di sini penjelasan yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Selanjutnya, Bapak harap kalian bisa mencerna apa yang Bapak berikan kepada kalian pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya, Bapak akan memberi tugas untuk membuat sebuah puisi untuk dijadikan tugas kita untuk minggu depan. Dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Oke? Sekian pertemuan kali ini, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.